Setiap ada orang baik, ahlul khair yang berpulang ke rahmatullah, kita diingatkan. Ada orang mengatakan dia ulama, ustaz, pejuang, bahkan orang biasa. Tapi ketika orang itu banyak yang menyebutnya sebagai ahlul khair, pasti kita ingin saat berpulang nanti pun seperti mereka. Dan yang aktual, beritanya sudah sangat viral. Pasti mengenal nama yang satu ini tentunya. Tak asing lagi, mantan seorang pendeta, dai yang luar biasa perjuangannya. Masya Allah, keberaniannya, kesungguhannya. Mungkin kita tertinggal jauh di belakangnya. Allah yarham Al-Ustaz Muhammad Yahya Waloni, seorang pendakwah yang meninggal dunia pada tanggal 6 Juni, tepatnya 10 Zulhijjah. Tidak salah kalau para ustaz, para ulama mengatakan ini orang baik, ada tanda-tanda husnul khotimah di kematiannya. Betapa tidak, wafat saat berdakwah di khutbah Jumat yang kedua, yang Rasul mengatakan setiap orang akan dibangkitkan berdasarkan saat keadaan saat ia meninggal dunia. Hadis Muslim. Setiap orang akan dibangkitkan berdasarkan keadaan saat ia meninggal dunia. Hadis riwayat Muslim. Nomornya 2878. Ini pertanda baik kan? Yang kedua, hari Jumat pula. Tidaklah seorang muslim meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat kecuali Allah lindungi dari fitnah kubur. Tentunya ada tanda kebaikan yang dia lakukan. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah. Yang ketiga, wafat berpulang ke rahmatullah dalam keadaan berzikir, sedang ingat Allah. Yang kita sangat akrab ayat ini, Quran surat 2 Al-Baqarah 152. Fadhkuruni azkurkum. Maka ingatlah kepadaku, aku pasti ingat kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan dalam keadaan baik. Banyak tanda-tandanya. Yang keempat, dikenang dengan kebaikan oleh banyak orang. Apabila seseorang meninggal dan orang-orang memujinya dengan kebaikan, maka itu tanda bahwa ia termasuk calon ahli surga. Jadi kalau orang baik itu meninggal, Masya Allah, disebut kebaikannya. Seorang sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan dengan syair beliau, waladatka ummuka ya bna adam bakian wan nasu haulaka yathakuna surura. Ibumu wahai bani Adam, ketika melahirkanmu dalam keadaan engkau menangis, sementara orang-orang di sekitarmu tertawa bahagia. Kalau syair ini mah kita sudah merasakan. Sama juga ketika anak kita lahir, yang sudah punya cucu saat cucunya lahir, tetangganya lahiran, kerabatnya lahiran, si bayi menangis tandanya hidup, orang-orang di sekitarnya tertawa bahagia. Kalaupun ada yang menangis menetes air mata, pasti air mata bahagia, bukan air mata kesedihan. Penutup syair itu yang luar biasa. Fa'man liyaumika antakuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikan masrura. Maka jadilah engkau orang baik. Do your best. Do right now. Sehingga di hari kematianmu orang-orang menangisi kepergianmu, sementara engkau tertawa bahagia. Engkau genggam gelar husnul khotimah. Itulah kalau orang baik berpulang ke rahmatullah. Iringan doanya,
Banyak emang ngiringi dengan doa. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa saudara kami yang beriman yang telah mendahului kami. Bebaskan kedengkian di hati kami pada saudara kami. Ya Allah, Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Dan sudah banyak orang-orang soleh yang mendahului. Silakan yang ada di kepala kita ingat kembali para ulama. Dan seterusnya lah. Jika pagi hari ini ungkapan itu kita sampaikan lazim benar, kata orang Indonesia, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia wafat meninggalkan nama baik. Bagaimana dengan kita nanti saat akhir hayat kita? Allahu a'lam. Kalau nafas terakhir perlahan tiba, dunia sirna tiada guna harta, yang dibawa hanya amal semata, itulah bekal ke alam baka. Syair riwayat saya. Ingatlah mati, jangan pernah lupa, ia pasti datang meski tanpa tanda. Siapkan takwa, sucikan jiwa, agar kelak bahagia di surganya. Syair riwayat sahabat Anda. Tapi kita nggak akan bersair terus nih. Kita ambil renungannya pagi hari ini. Ya Allah Karim. Saat orang soleh itu berpulang ke rahmatullah, Allah beri surat cinta yang kita sangat akrab dengan ayat itu. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang meneguhkan pendirian berkata, Rob Tuhan kami, orang yang istiqomah itu saat berpulang, malaikat bersamanya dan mengatakan, jangan takut, jangan sedih. Surga telah dipersiapkan untuk orang soleh itu ketika berpulang. Allah berfirman, wa nasyitati nashto, dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, yang sering digambarkan rambut dicabut dari tepung yang tidak bergeser. Begitu mudahnya. Nah, jamaah sekalian, mari kita pagi hari ini mengambil renungan kematian, karena sangat penting, sangat berguna bagi orang-orang yang beriman. Kematian bagi orang beriman adalah rahmat, jalan terbuka untuknya memasuki pintu akhirat yang pertama, yaitu alam barzakh, yang diyakini Allah berikan ampunan untuknya, kemudian diberikan nikmat kubur untuknya, penantian yang sebentar hingga tiba saatnya berjumpa dengan Allah dari kiamat nanti, yang insya Allah menjadi ahli surga. Jamaah sekalian, jangan lupa amalkan, bermohon kepada Allah dengan 3 permohonan. Yang doa itu doanya seorang Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi habli hukman wa alhiqni bisalihin. Ya Allah, berilah aku hikmah ilmu dan masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Jadikan aku buah bibir tutur kata yang baik setelah ketiadaanku. Orang-orang yang datang kemudian hanya menyebut
kebaikan akhlak. Waj'alni min warasati jannatin na'im, dan jadikan aku pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian, sekali lagi pertanyaannya, bagaimana dengan kita nanti saat berpulang ke rahmatullah? Ada nggak jaminan pasti husnul khotimah? Nggak ada jaminan kan? Maka ini jadi pelajaran besar buat kita. Betapa banyak manfaatnya mengingat kematian, renungan kematian bagi orang beriman, karena pasti tiba, tidak bisa dihindari. Allah berikan surat cinta kepada kita tentang datangnya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa pasti merasakan datangnya kematian, maka disempurnakanlah balasannya jika di hari kiamat nanti masuk ke dalam surga, dibebaskan dari neraka. Itulah kemenangan yang sesungguhnya, kemenangan yang besar. Dunia hanyalah tipu daya yang melalaikan. Quran surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat di nomor 185. Maka maut mengintai kita setiap saat. Kita tak pernah tahu kapan waktunya. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidaklah ada seorang pun yang tahu dengan pasti apa yang akan dia lakukan esok pagi. Tak pula ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Quran surat Luqman, surat yang ke-31, ayat terakhir, ayat di nomor 34. Saudaraku sekalian, kematian gerbang menuju akhirat. Mari pagi hari ini ya, kita zikrul maut. Sebab memang itu perintah Rasulullah. Aksiru zikra hadimil ladzat. Perbanyaklah mengingat pemutus semua kenikmatan, yaitu kematian. Habis sudah. Pemutus semua kenikmatan adalah kematian. Supaya kita banyak-banyak mengingat mati. Manfaatnya sangat banyak, kita ingat kematian itu. Pertama, dengan ingat kematian, sebagai makhluk Allah yang lemah ini, yang tidak lepas dari perbuatan salah, khilaf. Pendek kata, kita ini pendosa, banyak dosa. Dengan ingat kematian mendorong kita untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Itu pasti. Siapa di antara kita yang tak punya dosa? Maka kita tidak boleh memandang remeh. Sebab yang ditakutkan ketika asik berbuat dosa, nyawanya dicabut. Itu yang mengerikan. Ada orang yang amal solehnya luar biasa, seolah surga tinggal sejengkal di hadapannya. Tapi last minute, menit terakhirnya sedang melakukan maksiat. Inna rajula la ya'malu zamanat tawil bi amalin ahlil jannah summa yuhtamu lahu amaluhu bi amalin ahlin nar.
Dahulu ada seorang melakukan perbuatan orang-orang ahli surga, amal solehnya luar biasa. Tapi mengerikan, di akhir hayatnya itu nyawanya dicabut saat dia sedang bermaksiat. Pastilah gelapnya su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Itu dia. Kata kuncinya adalah menjaga taubat. Ingat mati, ingat taubat. Masih ingat jamaah sekalian syairnya tentang taubat? Saya sampaikan lagi ya. Hidup di dunia sangatlah singkat. Jangan sampai kita terlambat. Sekarang waktunya untuk bertaubat. Jangan tunggu hingga sekarat. Sebelum wafat kan sekarat dulu. Tulis di status, hidup di dunia sangatlah singkat. Jangan sampai kita terlambat. Sekarang waktunya untuk bertaubat. Jangan tunggu hingga sekarang. Masya Allah. Allah itu sangat cinta, senang kepada orang-orang yang bertaubat. Setiap kita masuk ke dalam masjid, dapat surat cinta Allah itu. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalam masjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan dirinya. Allah cinta kepada orang-orang yang membersihkan diri. Quran surat At-Taubah surat 9 ayat di nomor 108. Ini kita sedang bertaubat ini. Apalagi ingat kematian. Masya Allah. Langkah dari rumah menuju Masjid Al-Jabar sudah menggugurkan dosa satu demi satu. Perlu perjuangan untuk naik tangga ke Masjid Al-Jabar. Tapi pagi hari ini luar biasa, jamaahnya 300 orang. Alhamdulillah. Nikmat Majelis ilmu taman surga. Ini ngomongin tobat panjang ini. Tapi intinya hendaknya kita menjaga taubat sepanjang hayat. Salah satu ucapan seorang Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas itu yang saya ingat, kalimat ini luar biasa. Taubat sepanjang hayat. Ini gak akan lupa kita kalimat ini. Masya Allah. Dan bertobatlah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung, agar Allah merubah kehidupan kita jadi lebih baik. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahiman. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman kepada Allah dan beramal soleh, maka tergantilah seluruh keburukannya menjadi kebaikan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saya melihat di sini wajah-wajah ahli taubat semua ini. Amin ya robbal alamin. Wajahnya berseri-seri, senang. Alhamdulillah. 2. Renungan kematian bagi orang beriman menyadarkan dirinya untuk senantiasa menjaga hati, untuk berhusnudzon kepada Allah dalam segala keadaan, tidak berkeluh kesah. Karena hidup ini ada ketentuannya. Setelah dia berjuang menyempurnakan ikhtiar, dia bertawakal kepada Allah. Hatinya tidak keras.
lembut hatinya. Dia sadar betul Allah sudah berikan ketentuan. Khalaqallahu kulla syai'in fakataba hayataha wa mautaha wa musibataha wa rizqaha. Bahwa segala sesuatu yang telah Allah ciptakan dituliskan untuknya 4 perkara. Hidupnya, matinya, musibahnya, dan rizkinya. Saya tulis dalam sebuah syair, hidup sedang kita jalani, mati pada waktunya pasti akan terjadi. Musibah sudah datang silih berganti, seolah tiada henti. Namun rizki ada setiap hari, bahkan sampai saat ini. Syair riwayat Anwar Zufri. Jadi nggak usah risau teman-teman sekalian, hidup sudah ada ketentuannya. Yang salah itu kalau kita tidak menyempurnakan ikhtiar. Mungkin tawakal kita kurang. Padahal sahabat Umar bin Khattab mengatakan, "Lau annakum tatawakkaluna haqqa tawakkulihi la ruziktum kama yurzaku tayr taghdu qimasan wa taruhu bitanan." Jika engkau betul-betul bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan kebutuhanmu. Sebagaimana burung yang pagi hari keluar dalam keadaan kosong perutnya, sore hari pulang ke sarangnya sudah dalam keadaan kenyang terisi. Pagi hari ini nggak usah repot-repot, duduk nyaman di majelis ilmu, sudah disiapkan secangkir kopi dan sepotong roti. Ini kan nikmat ya. Saya tuliskan dalam sebuah syair, memang nikmat secangkir kopi, apalagi ada sepotong roti. Jangan kita saling benci, mari sambung silaturahmi. Syair riwayat Anwar Zufri. Kelas yang kedua, yang ketiga, ya Allah, kalau kita renung, maksudnya merenungkan diri ya, dengan kematian itu, kita renung-renungkan, kematian itu akan menumbuhkan jiwa kita untuk menjadi ahli zuhud, zuhud terhadap dunia ini. Dunia makin tua, makin senja gitu, yang tak mungkin kita mampu menaklukkannya, karena fitnah dunia itu luar biasa. Yang Nabi mengatakan, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap zaman pada umatnya itu ada fitnahnya, ada ujiannya, dan ujian pada umatku adalah harta. Ustadz, kalau gitu kita duduk saja di masjid, berzikir dari waktu ke waktu, nggak usah kerja. Tidak begitu juga. Sempurnakan kerja kita. Tapi yang dimaksud jangan tertipu oleh dunia. Boleh jadi orang kaya mah, bahagia jadi orang kaya, sebab punya ruang yang luas untuk melakukan banyak kebaikan bagi orang kaya. Asal jangan salah mengatakan saja, muda kaya raya, tua foya-foya, mati. Muda kaya raya, tua foya-foya, mati. Betul, tersiksa. Itu
Ganti kalimatnya, muda kaya raya, tua banyak sedekahnya, mati masuk surga. Begitu. Tidak mengapa jadi orang kaya. Hadis Bukhari, la ba'sa bil ghina liman ittaqallaha. Tidak mengapa menjadi orang kaya asalkan bertakwa. Sebab orang takwa tidak akan tertipu oleh dunia. Dia sadar harta ini ujian berat, nanti pertanggungjawabannya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya di dalam hartamu dan anak-anakmu merupakan cobaan. Di sisi Allah ganjaran yang besar. Quran surat At-Taghabun surat 64 ayat di nomor 15 itu. Sadar. Zuhud. Tidak tertipu oleh dunia. Silahkan. Kalimat hikmahnya kan sudah sering kita dengar ya. Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah engkau akan hidup selamanya. Beramallah untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati esok pagi. Ini kalimat hikmah. Saya tidak mengatakan hadis. Kalimat hikmah saja kita bisa petik hikmahnya itu. Pesannya, mali dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mali akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Itu bukan hadis. Itu kalimat hikmah, tapi ada benernya. Orang Indonesia jangankan hadis, peribahasa aja membuat dia semangat. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Cepatlah pergi ke penghulu kalau sudah ada calon pasangan. Misal itu ya. Untuk siapa itu? Untuk duda, untuk janda atau untuk bujangan? Atau pingin yang kedua? Malu bertanya, sesat di jalan, sedia payung sebelum hujan. Ini kan peribahasa, tapi pesan ini bisa diambil sebagai motivasi, nggak apa-apa. Man arafa bu'da safari ista'adda. Siapa yang tahu jauhnya perjalanan, maka dia akan mempersiapkan diri. Bekalnya masih sedikit. Jadi ngomongin zuhud itu karena apa? Ingat kematian. Kita di tingkat yang mana zuhudnya ini? Zuhud yang paling ringan adalah meninggalkan apapun yang diharamkan. Ini sudah luar biasa nih zuhud yang pertama, meninggalkan apapun yang diharamkan. Ini sudah keren. Kalau haram dia nggak mau, maunya yang halal saja. Sebagaimana Allah perintahkan pada orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah olehmu dari rizki yang telah Allah berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kalian betul-betul menyembahnya. Ini baru zuhud tingkat awal ini. Yang kedua, zuhud yang naik lagi derajatnya, yaitu tidak berlebih-lebihan walaupun halal. Memang halal, tapi dia tidak berlebih-lebihan. Dia paham betul ini jadi jalan kebaikan bagi orang lain. Bukan urusan makan minum saja, dia punya, dia berbagi dengan saudaranya. Halal usaha dia, tapi dia tidak ingin berlebih-lebihan. Yang ayatnya kita akrab ya, karena sering orang berlebih-lebihan urusan makan. Padahal makan minum gak boleh berlebihan. Itu maknanya bisa kita luaskan. Makan jangan sendirian, minum jangan sendirian. Itu maksudnya. Ya bani Adam khudhu
zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hai anak cucu Adam, pakailah olehmu pakaian yang bagus ketika engkau masuk ke dalam masjid. Makan dan minumlah, namun jangan berlebih-lebihan, karena Allah tidak suka kepada orang yang berlebih-lebihan. Ini tingkat yang kedua, ini zuhud. Puncaknya orang zuhud yang ada di kepalanya, di matanya, di hatinya Allah. Kemana pergi merasa diawasi Allah, tidak lupa zikrullah. Ini dia. Ini kira-kira kita sudah masuk yang mana ini? Tingkat pertama, meninggalkan apapun yang haram, asal nggak haram aja, tafadhol. Itu sudah keren. Yang kedua, tidak berlebih-lebihan. Yang ketiga, selalu ingat Allah. Mudah-mudahan tiga-tiganya dapat kita miliki. Itu karena banyak ingat mati. Kelas. Kemudian yang keempat, mengingat kematian adalah renungan untuk menyadarkan kita bahwa saatnya kita tidak memandang remeh amalan. Jangan memandang remeh amalan. Kelihatannya kecil, tapi dahsyat. Karena memang harus kita mulai dari yang kecil-kecil. Ibda binafsik itu. Pengen yang besar, yang kecil dilabaikan. Pengen yang besar, yang kecil dilupakan. Jangan memandang remeh amalan. Itu artinya kita senantiasa bersemangat untuk membangun amal. Amal vertikal, amal horizontal. Skala prioritasnya adalah tentu kita islah diri. Tidak sibuk membicarakan kekurangan orang. Ini yang penting. Aslih nafsaka yasluh lakan nas. Perbaikilah dirimu, maka orang akan jadi baik karena dirimu. Tidak usah sibuk mencari kekurangan atau kelemahan orang, karena nggak ada untungnya. Dari mana kita menyemangati diri? Merasa masih sedikit amal kita. Kalau kita merasa amal kita masih sedikit, maka kita akan bersungguh-sungguh untuk membuktikan sebagai seorang muslim. Hakul muslimnya dibenar-benerin, dipraktekin benar. Sederhana, yang pertama, hakul muslim itu idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau kau jumpa saudaramu, ucapkan salam. Ucapkan salam itu kata orang gak sederhana. Apalagi apa? Egonya muncul. Aku kan lebih tua. Ini anak-anak, bahkan anak muda. Coba aku pengen ngetes anak muda ngucapin salam gak? Gak perlu begitu. Dahului kita sebagai orang tua. Gampang kok. Kenapa gampang? Orang tua seperti kita, mohon maaf, jujur, hidup di dunia sudah lebih lama. Yang logis, dosa kita pasti lebih banyak dibandingkan anak muda. Karena kita ingin dapat pahala yang besar, kita dahului ucapkan salam. Karena yang mendahului afdol. Sementara yang muda mengatakan apa? Hidupku baru sebentar di dunia ini. Pasti amalku masih sedikit dibandingkan orang tua. Sudah sepantasnya, bahkan seharusnya sebagai anak muda mendahului dengan ucapan salam kepada orang tua. Memang begitu sih adabnya. Tapi gak usah nunggu anak muda ngucapin salam dulu. Gak usah. Iya kan? Yang kedua, hakul muslimnya dijaga. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau dia mengundang kita untuk sesuatu urusan yang baik, syar'i, tidak ada maksiatnya, penuhi undangannya.
Kan begitu. Siapa yang undang dulu? Dia mah belakangan aja. Padahal undangan syar'i ya. Yang ketiga, wa idastansohaka fansolahu, kalau engkau dimintai nasihat, dia perlu nasihat, beri nasihat yang menenangkannya, mencerahkannya, tidak membuat dia risau, tidak membuat dia galau. Nasihat yang menenangkan. Fadzakir fa inal dzikra tanfa'ul mu'minin. Beri dia peringatan, karena peringatan berguna bagi orang beriman. Quran surat Az-Zariyat, surat yang ke-51 ayat di nomor 55. Yang keempat, wa idza atasafa hamidallahu fasamidhu. Kalau dia bersin, dia ucapkan alhamdulillah, jangan lupa jawab dengan doa, yarhamukallah atau yarhamukillah kalau kepada wanita. Sederhana, kecil-kecil tapi dasar itu. Yang kelima, wa idza maridha fa'udhu, kalau dia sakit, tengok dia, bezuk dia, doakan dia, karena doamu kepada yang sakit untuk dirimu sendiri sebenarnya. Masya Allah. Jadi kita perlu bikin agenda. Dalam sepekan tuh usahakan sempatlah ke rumah sakit kalau ingat saudara kita ada yang sakit. Atur waktunya. Bahkan tidak kita kenal sekalipun, beri waktu kita untuk ke rumah sakit. Sahabat saya ada di sini ini, Pak Maklum. Apalagi diagendakan untuk jadi relawan, lihat orang sakit mendoakan, keren itu. Coba kalau kita masuk ke rumah sakit ke bangsal-bangsal itu, apa yang kita rasakan? Derita yang sedang sakit, ya Allah karim. Ini kecil kelihatannya tapi dahsyat amalan ini, besar pahala. Yang kelima sudah. Yang keenam, wa idza mata fattabi'hu, kalau saudaramu berpulang ke rahmatullah, maka uruslah jenazahnya. Hakul muslim kita jaga. Ini renungan kematian berseri ini, panjang ini. Yuk saya ringkas ya. Yang kelima ya, kita cukupkan sampai 5 saja. Merenungkan kematian, menyadarkan diri kita bahwa kita harus siap untuk menghadapinya, karena memang itu pasti tiba. Apa persiapannya? Ya tidak ada persiapan yang terbaik kecuali bekal terindah, yaitu bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekalah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang berakal. Ini ngomongin bab takwa, bab yang paling indah, bab yang paling menggetarkan hati kan bab takwa. Yang hari Jumat pasti kita menyimak wasiat takwa itu di banyak ayat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, di ujungnya jangan mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Itu kan wasiat takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan sejumlah wasiat takwa. Kenapa kita ngomongin takwa? Sebab ketika takwa kita maknai, munculnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita tidak akan bermaksiat sebab punya rasa takut kepada Allah. Bagaimana ingin maksiat takut kepada Allah? Wal khaufu bil jalil, rasa takut kepada yang maha luhur. Bagaimana tidak bersungguh-sungguh? Karena takwa dimaknai adalah ilmu. Tidaklah beribadah kecuali pakai ilmu.
wal amalu bitanzil. Ngeri kan kalau kita beramal nggak pakai ilmu, capek, letih, lelah, tak bernilai, bahkan tertolak. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kau mengikuti sesuatu yang kau tidak mengerti ilmunya, karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, kelak itu semua akan dimintai pertanggungjawaban. Takwa yang menjadikan kita ingin memiliki ilmu. Setelah pertama rasa takut, yang kedua ilmu. Yang ketiga, bagaimana tidak terpikat dengan bekal takwa, karena orang takwa itu pandai mensyukuri nikmat Allah. Dalam kondisi apapun dia akan katakan alhamdulillah ala kulli hal. Karena dia yakin kalau bersyukur nikmat Allah pasti ditambah untuknya. Ekspresi syukur bukan sekedar dia katakan alhamdulillah saja, tapi syukurnya itu dibuktikan dengan menjaga hak Allah. Hifdu hakullah, menjaga hak Allah. Bagaimana tidak terpikat dengan wasiat takwa, karena dia akan ingat sebagai seorang anak ada hakul walidaini, berbakti pada orang tuanya. Bagaimana tidak terpikat dengan takwa, karena dia sadar ada hakun nafsi, menjaga dirinya sendiri. Kebaikan yang dilakukan untuk dirinya, bukan untuk orang lain sebenarnya. In aksantum bi anfusikum. Bagaimana tidak terpikat dengan takwa, karena dia sadar punya keluarga, dia jaga hakul ahli, hak dalam keluarganya. Kemana dia pergi, dia bawa nama keluarganya. Bagaimana tidak terpikat dengan takwa, kemana dia pergi dia ingat tidak hidup sendirian. Ada hakul ijtimai, lingkungan atau sosial. Ingin jadi orang yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ini ringkasnya. Dan ngomongin takwa itu, Masya Allah, dengan takwa amal akan diterima, hidup menjadi terarah, dan kematian menjadi mulia untukmu. Maka dikatakan sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Yang kita selalu ingat betul, orang takwa itu hidupnya pasti bahagia. Itu baru ukuran dunia sudah bahagia, sebelum kebahagiaan yang sesungguhnya di akhirat nanti. Saya bacakan sebuah hadis. Ini hadis ini riwayat Tirmizi, hasan kedudukannya. Tidaklah seorang meninggal dunia melainkan akan menyesal. Jangan dimaknai sepotong dulu. Jika ia orang baik, ia menyesal kenapa tidak menambah amalnya. Tuh, ini penyesalan yang indah ini. Jika ia orang jahat, ia menyesal karena tidak bertobat. Dan itu landasannya takwa. Boleh dibuat status. Saya ulangi ya. Tidaklah seorang meninggal dunia melainkan akan menyesal. Jika ia orang baik, ia menyesal kenapa tidak menambah amalnya. Namun jika ia orang jahat, ia menyesal karena tidak bertobat. Itu artinya apa? Bersiap kita menghadapi kematian dengan amal yang terbaik, insya Allah. Ini seri yang pertama lah. Ini renungan kematian, masih banyak dalilnya. Semoga di lain kesempatan bisa kita angkat lagi tema ini. Bagian keduanya, renungan kematian bagi orang
yang beriman. Kesimpulannya apa Bapak Ibu sekalian? Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah kematian terindah husnul khotimah. Kematian terindah adalah husnul khotimah. Cuman jangan salah mengucapkan kalimat ini. Kalau ada saudara kita meninggal, jangan kita bilang semoga ia husnul khotimah. Jangan. Kata husnul khotimah untuk kita yang masih hidup ini, semoga saat kita wafat nanti husnul khotimah. Begitu. Tapi boleh kita katakan mayit ini ada tanda-tanda husnul khotimah karena rekam jejaknya, karena kebaikan amalnya. Boleh. Kalau saudara kita berpulang ke rahmatullah, yang penting adalah doa kita, semoga Allah mengampuninya. Itu kan, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu ila akhirih. Demikian saudaraku sekalian, pecinta ilmu perindu surga, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wal 'afwu minkum wa ma uridu ilal islah mastata'tu.